Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti seluruh risalahnya dan dimudahkan di dalam mengkaji risalahnya, dan sekaligus minta taufik kepada Allah agar apa yang kita pelajari betul-betul bisa teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana permintaan kita di dalam Quran surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kepadanya diberi nikmat. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya al-maghdub alaihim, dan bukan jalannya ad-dallin. Al-maghdub alaihim ditanyakan kepada Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Al-Yahud, adalah orang-orang Yahudi. Apa sifatnya? Adalah orang-orang yang diberi ilmu tetapi tidak mau mengamalkan. Maka kalau kita termasuk orang yang mendapatkan ilmu kemudian tidak dimudahkan di dalam mengamalkan, khawatir kita masuk ke dalam sifat-sifat mereka. Kita di pertemuan terakhir sudah membahas tentang amalan harian seorang muslim, dan sudah sampai ke yang nomor 5. Kalau nggak keliru nomor 5 tentang berdoa untuk saudara sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Masih ingat betul? Apa keuntungan kita mengistighfari orang lain? Kasih kan betul? Videonya sudah saya upload itu. Ditonton betul? Kalau menjelang ngaji seperti ini sebaiknya nonton, jadinya nanti nyambung. Tujuan saya diupload videonya supaya ketika menjelang kajian itu dilihat ulang sehingga nyambung dengan kajian sebelumnya. Di antara keuntungan berdoa dan mengistighfari kaum muslimin yang lain, kata Rasulullah, siapapun yang mengistighfari muslim yang lain, maka bagi dia satu kebaikan untuk setiap seorang muslim. Berarti kalau dengan berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan seterusnya, maka jenengan mendapatkan kebaikan sejumlah kaum mukminin dan muslimin di dunia ini, baik yang hidup maupun yang mati. Ini besar sekali. Makanya jangan sampai kita pelit mendoakan saudara muslim. Dan di antara faedahnya, ketika kita mendoakan kaum muslimin yang lain, berarti orang-orang terdekat dengan kita, lebih-lebih istri kita, anak kita, lebih mendapatkan hak untuk mendapatkan perlakuan baik. Itulah mengapa ancaman bagi orang yang tidak akur dengan saudaranya apa? Kasih betul? Sholatnya tidak diangkat. Salah satu latur faulahum sholatuhum fauku ru'usim sibron. 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat. Yang pertama, rojulun ama kauman wahum lahu karihun, seorang laki-laki menjadi imam di suatu tempat tetapi dia dibenci oleh makmumnya karena buruknya akhlaknya, maka nggak diangkat sholatnya. Boro-boro kok ke langit. Di dalam riwayat yang lain bahkan dikatakan tidak diangkat bahkan di atas kupingnya, nggak lewat kepala acan. Subhanallah. Yang kedua, ini khusus ibu-ibu, imro'atun, seorang ibu yang tidur sementara suaminya marah. Itu juga ancaman nih. Ibu-ibu protes, ibu-ibu terus ini yang dikomplain. Nanti ada urusan bapak-bapak lain. Kemudian yang terakhir adalah wa akhwani mutasoriman, 2 saudara yang saling bertengkar. Ini enggak diangkat sholatnya. Hatta yastoliha. Sekarang begini, kalau ternyata memang bertengkar betul, Rasulullah kasih kesempatan 3 hari. La yahilul muslim, tidak halal bagi seorang muslim ahjuru ahihi, menghajar saudaranya, meneng-menengan kalau sedulure fakosalas, lebih dari 3 hari. Jadi keputusan ini dengan lesu banget 3 dino maksimal. Lebih dari itu maka sholat panjenengan tidak diangkat hatta yastoliha, sampai berbaikan. Nah, ini diantara faedah amalan yang kelima, mendoakan seluruh kaum muslimin. Lah kalau yang nggak kenal saja didoain, bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan teman jamaah kita? Bagaimana dengan saudara kita? Itu harus lebih didahulukan. Karena hak atas tetangga itu makin jauh makin sedikit.
makin dekat dengan rumah kita, haknya lebih banyak. Maka perhatikan betul, Islam itu ajarannya Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjutkan ke bab amalan harian seorang muslim. Di dalam judulnya saya sebutkan 30 amalan harian seorang muslim. 30. Ini masih terkait semuanya dengan kitab-kitab yang kita pelajari, baik usul salasakah dan semuanya sebenarnya masuk semua. Jadi yang saya sampaikan di mixing supaya jenengan tidak bosan. Amalan yang keenam, menikah taubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Ini belum bulan lalu belum. Ini bulan lalu sampai amalan yang kelima. Coba ibu-ibu biasanya nyatet. Masih ingat buatan? Amalan harian seorang muslim nomor 1 apa? Ibu-ibu biasanya mencatat nomor 1 apa? Dimulai dengan niat yang benar untuk melakukan amal-amal soleh. Di antara dalilnya adalah semua itu bergantung kepada niatnya. Dan dicontohkan tentang orang yang hendak tidur. Sudah dipraktekkan belum Bapak Ibu, ketika jenengan tidur niatnya apa? Niatnya agar bisa bangun sholat malam. Man atafirosahu wa huwa yanwi ayakuma yusolli minal lail. Siapapun yang pergi ke tempat tidurnya dalam rangka supaya bisa bangun sholat malam, kemudian wa ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, kemudian dia dikalahkan oleh kedua matanya, artinya dia tertidur hatta yusbiha sampai datang waktu subuh, maka kata Rasulullah kutibalahu manawa, maka dicatat bagi dia apa yang diniatkan. Niatnya tadi apa? Niatnya tadi apa? Sholat malam. Berarti walaupun dia tidur sampai pagi, berarti dia tidak sholat malam, catatan di dalam buku amalnya ditulis sholat malam, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, lantas tidurnya tadi apa? Kasih keringan buatan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi mir rabbih. Adapun tidurnya dia adalah sedekah dari Allah untuk dirinya. Betapa pentingnya niat, dan ini berlaku untuk seluruh kegiatan mubah di hari-hari kita. Dahar karena Allah, ngunjuk karena Allah, nganter anak karena Allah, ngaji karena Allah. Maka kalau niat kita betul akan bernilai pahala di sisi Allah. Emang ada ngaji nggak berpahala? Ada. Ngaji sambil ngomong begini, kasihan banget loh itu tetangga saya nggak pernah mau ngaji, nggak kayak saya ini loh rajin ngaji, dapat pahala ya begitu. Itu sebab tentang masalah lisan. Yang kedua adalah berdakwah agar keluar dari khusr. Kalau tidak dengan kalimat, dengan dana, dengan donasinya, dengan menyediakan makanannya, dengan menyediakan tempatnya, urun tenaganya, intinya masuk ke entitas dakwah. Itu kegiatan harian kita Bapak Ibu. Maka harus ada dalam satu hari itu dengan masuk ke entitas dakwah. Saya punya salah seorang takmir masjid yang dia pengusaha, yang saya pernah ceritakan ke jenengan, punya apotek dan lain sebagainya, dan omsetnya Masya Allah ratusan juta. Beliau cerita, dalam satu hari Ustadz saya pasti masuk ke entitas dakwah, dan dia menggerakkan salah satu kegiatan serambi masjid yang intinya itu mengumpulkan dana untuk orang-orang jalanan. Jadi kalau siang hari kasih makan siang gratis. Makan siang gratis, ini programnya siapa? Makan siang gratis sudah mereka lakukan. Masya Allah. Jadi beliau tidak dengan mulutnya tapi dengan gerakannya. Yang ketiga, mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Kenapa? Itu investasi kita. Yang keempat, mengkaji ilmu agama. Memang ini salah satu kegiatan kita harian, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kan bisa lewat YouTube juga. Sekarang banyak channel-channel yang bagus, bisa diikuti insya Allah. Banyak juga channel yang terstruktur. Kitab Sahih Bukhari sekarang sudah ada channelnya. Kitab Ibnu Katsir sudah ada channelnya, Masya Allah. Sekarang itu dimudahkan oleh Allah, betul-betul. Tinggal dengan mempelajari ilmu alatnya. Latihan baca kitab gundul maksudnya. Kemudian
Yang terakhir kemarin berdoa untuk saudara muslim. Nah, yang keenam adalah tobat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, di antara kunci keberhasilan kita menjalani seluruh ibadah dua yang tersebut di dalam hadis. Yang pertama persoalan istighfar ini, persoalan kita mengistighfari diri kita, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua persoalan menjaga lisan, ini kemarin saya sampaikan di Masjid Baitur Rahim di tempatnya tentang menjaga lisan. Masya Allah, ibu-ibu khususnya hati-hati, karena lisan itu kecil tapi efeknya ya Allah bisa kemana-mana. Ini ringkas, kecil, tetapi cepat dan efeknya ke seluruh dunia. Jenengan nyakiti orang di Amerika dengan WA sakit boten? Punya teman di Amerika, oh dasar kayak monyet lewat WA, sakit nggak ya di Amerika? Sakit. Kalau jenengan ngelempar pakai ini paling-paling 10 meter, gitu. Tapi kalimat itu luar biasa. Maka ketika Rasulullah diminta untuk memberikan saran terkait bagusnya ibadah seseorang, kata Rasulullah, ma baina lahyaihi, di antara dua jambang dijaga. Masya Allah. Dan itu pembahasan yang sangat menarik sebenarnya terkait dengan lisan itu, karena memang hampir semua orang kena fitnah ini. Ya, apalagi para ulama menyebutkan tidaklah dua orang berkumpul menjadi nikmat kecuali di dalamnya ada hibah. Kalau enggak hibah tuh enggak lezat katanya. Ibu-ibu begitu enggak? datang ke rumah orang, niat main ibu-ibu, pulangnya tak kira-kira main wapi jebule iki jorok wong hibah itu. Tadi saya masuk ke dapurnya berantakan banget, hibah itu. Subhanallah. Lihat tas. Alah, tasnya jebule mung kaya ngono to siapik tasku, hibah lagi. Subhanallah. Makanya Rasulullah sebutkan, seseorang yang ingin sholatnya bagus, sedekahnya bagus, ngajinya bagus, pokoknya seluruh ibadah bagus, pertama dari sini, lisan. Subhanallah. Ini hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau meminta tentang wasiat kepada Rasulullah terkait dengan peribadahan. Maka Rasulullah mengatakan, inginkah aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang menjadi kunci itu semua? Maka Rasulullah menunjuk lisannya, jaga lisan. Maka yang sudah ngaji harus hati-hati banget ya mengeluarkan lisan. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, setiap kalimat yang keluar dari kita harus kalimat yang benar tok. Nggih. Maka Allah menjanjikan yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki ibadah panjenengan selanjutnya. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Jadi jenengan akan berhasil ibadahnya jikalau mampu jaga lisan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia yang mendapatkan keuntungan yang besar. Seseorang bertanya, Ustaz, adakah cara lain mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW selain sholawat? Bayangin Bapak Ibu. Makanya kalau jenengan melihat sekarang sholawatan rame, pantas sih. Pertanyaannya gitu loh pertanyaannya. Ustaz, adakah cara lain untuk mendapatkan syafaat selain sholawat? Jadi pengertian beliau itu, satu-satunya cara dapat syafaat itu sholawat. Saya dari pertanyaan itu, ya Allah, betapa pentingnya ngaji. Saya jawab, subhanallah Ibu, sesungguhnya setiap kita itu berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah bersabda apa? Kullu ummati dakhalal jannah yaumil qiyamah. Seluruh umatku itu berhak surga, berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir, seluruhnya tanpa kecuali. Dakhalal jannah, masuk surga semuanya. Illa man aba, kata Rasulullah, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, memangnya ada yang enggak mau ya Rasulullah untuk masuk surgamu, untuk masuk surga bersamamu? Maka Rasulullah menjawab, waman at-ta'ani dakhalal jannah waman asoni faqad aba.
barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti dapat syafaat dariku, dia pasti masuk surga. Waman asani, barang siapa yang menyelisihiku fakot aba, itulah orang yang nggak mau. Jadi syafaat caranya bagaimana yang efektif? Taat kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidaklah taat kecuali harus tahu ilmu tentang taat. Makanya kita ngaji seperti ini agar kita bisa taat kepada Nabi Muhammad SAW, mengetahui apa yang diperintah dan dilarang. Bagaimana kita taat? Nek sing diperintah orang ngerti. Maka di dalam sholat pun kita pelajari sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maksudnya taat itu pakai ilmu. Maka saya jawab ke ibu yang tadi tanya, Bu, kalau jenengan ingin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, sering-sering duduk di majelis, dengarkan, pahami, amalkan, itu pasti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Ustaz, saya pikir yang namanya syafaat itu nganggo sholawat. Saya itu ikut sholawatan sampai jam setengah 12, kadang-kadang jauh pulang sampai ke rumah jam 12 lewat. Saya tanya balik, sholat malamnya? Ya bablas lah Ustaz. Subhanallah. Ini fenomena ini banyak terjadi sepertinya belakangan ini enggak Pak Mas Mati? Banyak sekali sepertinya ini. Ibu-ibu keroyo-royo jauh sampai ke Sanden, pulang jam setengah 1. Karena mereka tahunya itulah cara mendapatkan syafaat. Subhanallah. Sekali lagi, jadi amalan kita yang ke-6 adalah taubat dari dosa dan menangis karena takut kepada Allah. Bapak Ibu, coba jangan perhatikan. Ini sudah menjadi amalan harian panjenengan belum? Jenengan mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian jenengan takut kepada Allah dan menangis di satu waktu aja dalam satu hari. Seperti itu enggak? Sudah seperti itu ibu-ibu? Wah, nek oke masalah ya Ustaz, saya bisa nangis. Ini nek lagi normal-normal wae, yura tentrem-tentrem wae iki. Padahal ini adalah amalan harian seorang muslim. Jadi jenengan memang harus menyediakan waktu untuk bertobat kepada Allah dan menangis karena takut kepada Allah, Bapak Ibu. Maka di antara fikih sholat, bolehnya menangis di dalam sholat. Menangis di dalam sholat itu tidak tercela. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika ditunjuk jadi imam, sampai mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu orang yang mudah menangis. Saya khawatir jamaah menjadi tidak khusyuk. Saking betapa dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa dalilnya amalan ini? Ini adalah Quran surah Al-Furqan ayat 70. Quran surah Al-Furqan ayat 70. Sebenarnya dengan buka Quran surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat, wa amana wa amila amalan sholihah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amila amalan sholihah, dan kemudian dia beramal soleh, faulaika yubadilullah sayyiatihim hasanatin, maka keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Jangan perhatikan Bapak Ibu, illa man taba, kecuali orang-orang yang memang dia bertobat kepada Allah, kemudian dia juga beramal soleh, maka Allah akan gantikan bagi dia sayyiatihim dengan hasanatin. Bayangin, jikalau jenengan hari ini masih termasuk orang yang merasakan beratnya ibadah, beratnya sedekah, beratnya berlaku baik dengan istri dan anak-anak serta tetangga, maka banyaklah bertobat kepada Allah, karena itu buah dari dosa-dosa kita. Maka kita beristighfar kepada Allah, minta ampun secara benar-benar kepada Allah, kemudian kita menangis karena takut kepadanya.
Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nazi'at 40-41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bapak Ibu jangan perhatikan betul ayat ini. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan bagi orang-orang yang khafa, yang takut kepada Rabb-nya ketika berdiri di hadapannya. 2 kali kita berdiri di hadapan Allah. Satu di dunia ketika sholat, Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, qasamtu sholat, qasamtu sholata baina wa baina abdi nisfain wali abdi masalah. Dibagi sholat antara aku dengan hambaku 2 bagian, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kita menghadap Allah. Idza qalal abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dia sedang menghadapkan wajahnya kepadaku dan aku jawab hamidani abdi, hambaku ini si fulan ini sedang memujiku. Wa idza qalal abdu arrahmanir rahim, ketika hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah menyebut kembali hamidani abdi, hambaku ini yang sedang berhadapan denganku mengucapkan ar-rahman ar-rahim, sedang memujiku. Kemudian ketika hambanya mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani abdi, hambaku sedang memujiku. Demikian Bapak Ibu. Jadi jenengan berhadapan dengan Allah, ketika jenengan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri menghadapnya, yaitu ketika di dunia dan khususnya di akhirat, maka kata Allah fa innal jannata hiyal ma'wa, maka bagi dia tempat tinggalnya sorga. Bapak Ibu, rasa takut seperti apa yang dihargai di sisi Allah? Yaitu rasa takut yang mengakibatkan wanahan nafsa 'anil hawa. Rasa takut yang dengan rasa takut itu kemudian jenengan melakukan 2 hal. Menahan diri dari bermaksiat kepada Allah dan menahan diri untuk taat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Mau tidak taat itu takut, sehingga dengan rasa takut itu jenengan kemudian jadi taat kepada Allah. Mau bermaksiat itu takut, sehingga dengan maksiatnya itu jenengan, dengan takutnya itu jenengan tidak jadi bermaksiat kepada Allah. Maka di dalam Quran surah Ar-Rahman dengan redaksi yang sama dikatakan jannatani, bagi orang ini 2 sorga. Sorga karena menahan maksiatnya dan sorga karena sabar di dalam taatnya. Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi coba jenengan koreksi hari ini, sejak tadi pagi atau sejak tadi malam atau sejak maghrib, karena hitungan hijriah dihitung sejak maghrib, dari maghrib kemarin sampai sekarang berapa jumlah istighfar kita? Sudahkah kita ada waktu menangis karena takut kepada Allah? Atau jangan-jangan belum? Saya bawa kitab namanya Tamasya ke Negeri Akhirat. Ini pembahasan di salah satu masjid. Di antara pembahasannya adalah persiapan keberangkatan. Maunya siap diangkat ke keranda. Ibu-ibu, ketika didatangkan kepada Rasulullah ada seorang wanita yang dia baik sholatnya bagus, sholat sunnahnya bagus, puasanya bagus, puasa sunnahnya bagus, tapi lisannya menyakiti saudaranya. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka jahanam. Sebaliknya ada seorang yang sholatnya sholat wajib, puasa wajib, dia baik sama tetangganya, entengan ke tetangganya, hiya fil jannah, kata Rasulullah. Dan kejadian ini betul. Setahu saya Ustadz, satu-satunya kebaikan yang saya nggak bisa mengingkari atas istri saya adalah entengan. Masya Allah. Maksudnya bagaimana, Pak Yuli? Sesibuk apapun dia, ketika ada orang minta tolong, tetangganya minta tolong, dia langsung berangkat. Itu kelebihan istri saya Ustadz. Dan ini betul.
Di antara pemudah orang masuk surga ketika kita bahas tentang hadis, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahala lahu bi thariqin ilal jannah. Bagi orang yang berangkat ke sebuah kajian dalam rangka mencari ilmu agama, dimudahkan jalan masuk surga. 4 hal sebelum hadis ini nyambung adalah semuanya terkait dengan menolong orang, membebaskan hutang, menutup aib. Masya Allah. Bayangkan ibu-ibu, iri kita melihat orang seperti itu. Kita tuh masih punya PR, kita belum mati, kita tidak tahu akan seperti apa. Maka kalau orang ngaji buahnya jadi cerah sama tetangga, ini masalah Bapak Ibu. Kalau jenengan ngaji kok menjadi jauh dengan orang, ini masalah. Ini masalah. Bayangkan, ini orang sederhana ibadahnya, tapi kebaikannya kepada tetangga, Masya Allah. Kejadian nyata Bapak Ibu. Maka Masya Allah, kebaikan-kebaikan seperti itu buah dari apa? Di antaranya adalah taubatan nasuha, buah dari banyaknya istighfar. Bayangkan Bapak Ibu, orang soleh itu sebegitunya ujiannya. Makanya Rasulullah menyebutkan nikmatani magbunun as-sihhatu wal faragh. 2 nikmat yang selalu saja membuat orang lalai adalah sehat dan al-faragh, waktu luang, uang luang, rumah luang, jabatan luang, lebih itu justru kebanyakan menjerumuskan orang. Orang yang seperti itu ujiannya justru banyak istighfar. Masya Allah, meninggalnya seperti itu. Bapak Ibu sedoyo, ini kita jadikan pelajaran, dan ini adalah amalan harian kita ke-6. Kita banyak bertobat kepada Allah dan menangis karenanya. Maka sekali lagi, setelah kajian ini, nanti dari hari ini sampai besok, lihat adakah jenengan banyak istighfar dan menangis karena Allah. Kalau belum, berarti ngajinya belum berhasil Bapak Ibu. Kalau sampai kita nggak bisa menangis, berarti kita belum tahu diri kita siapa. Seandainya kita tahu diri kita siapa, pasti kita akan banyak menangis. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna ma'a'lam," seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, "la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira," maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad SAW. Seandainya engkau tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka Bapak Ibu, ayo kita sudah ngaji, banyakin istighfar sama banyakin nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka, di antaranya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa Pak? Sebenarnya 7:30 ya. Sampai jam berapa? 7:30. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah amalan harian kita yang ke-6. Dan Bapak Ibu, saking pentingnya persoalan taubat ini saya ingatkan, ini dulu sudah pernah saya bahas. Biasanya kalau nggak diulang sok lali. Lali kan, dan nggak diamalkan, ini kan masalah nih. Kata Allah di dalam Quran surah Muhammad 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah aku itu Allah, zat yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada kecuali Dia. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan, walil mu'minina wal mu'minati, dan mintakan ampun wahai Muhammad untuk mukminin dan mukminat. Bapak Ibu, panjenengan itu punya hak di sisi Nabi Muhammad SAW untuk dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Walil mu'minina wal mu'minat. Syaratnya panjenengan terkategorikan sebagai seorang mukmin dan mukminat.
Bapak Ibu, kalau dalam satu hadis atau dalam Al-Quran disebutkan mukmin sendirian atau mukminat sendirian tanpa kalimat muslim, maka mukmin juga berarti muslim. Berarti dia punya la ilaha illallah, punya 5 rukunnya, punya iman, punya 6 rukunnya. Tetapi kalau di dalam Al-Quran disebut berbarengan muslimin wal mukminin, berarti dibedakan muslim dan mukmin. Mukmin lebih tinggi dari muslim. Di dalam ayat ini disebutkan mukminin wal mukminat. Berarti jenengan sebagai seorang muslim dan orang yang menjaga rukun iman, maka bagi jenengan yang berada pada posisi itu mendapatkan hak untuk dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini perintah dari Allah langsung. Bapak Ibu, apa maksud kita dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW dan para malaikat? Di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-7, Allah juga berfirman, alladzina yahmilunal arsy wa man haulahu, dan para malaikat yang memikul ars dan haulahu, dan malaikat-malaikat yang di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, kemudian wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi para malaikat yang memikul ars dan malaikat yang di sekitarnya yang jumlahnya banyak pun diperintah oleh Allah untuk wa yastaghfiruna lilladzina amanu, untuk memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, syaratnya jenengan terkategorikan sebagai orang yang beriman. Maksudnya apa dimintakan ampun oleh Nabi dan malaikat? Satu, yaitu jenengan diampuni dosa-dosanya. Amalan harian kita yang keenam, meminta ampun dan takut karena Allah. Berarti kita pada posisi sebagai orang yang beriman. Kita sudah pernah bahas bahwa istighfar itu menunjukkan keimanan seseorang. Maka dengan itu jenengan diampuni dosa-dosanya. Dan persoalan pengampunan dosa ini adalah kunci dari seluruh persoalan hidup. Kalau diampuni dosa-dosa, berarti sesungguhnya sudah selesai urusan persoalan hidup sebenarnya. Kita tahu semua soal hidup kita berangkat dari dosa-dosa kita. Disebutkan dalam Quran An-Nisa dan beberapa ayat yang lain. Kemudian Bapak Ibu jangan perhatikan betul ini. Ini kalau jenengan lembut hatinya, jenengan akan benar-benar menjaga keimanan panjenengan. Seseorang yang dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW dan para malaikat, maka dia akan dibuat senang hatinya kepada kebaikan. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali ini. Mungkin jangan melihat kok ada ya orang bisa rajin ke masjid. Kok ada ya orang kayak nggak punya capek ngurusi entitas dakwah. Kok ada orang ya bisa ngurusi umat. Kebaikan-kebaikan dibuat dicintai oleh dia. Ketahuilah Bapak Ibu, itu buah dari banyaknya bertobat dan pertobatan yang dimintakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Rabbnya. Ini penting Bapak Ibu. Bayangkan kalau hati kita dibuat oleh Allah untuk tidak cinta kepada kebaikan. La ilaha illallah. Arab ngaji wegah, duduk di majelis wegah, repot banget. Mau bangun malam wegah, mau ngomong baik-baik sama istri wegah. Subhanallah. Dimintakan ampun artinya dikondisikan hatinya cinta kepada kebaikan. Jadi masih ingat ya, tentang sabda Rasulullah, innal abda ida akhto'a khoti'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka ditulis di hatinya satu titik dari titik hitam. Dikatakan faida huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Barang siapa yang kemudian dia meninggalkan perbuatan maksiat itu,
dan dia beristighfar, kemudian dia bertobat, sukila qalbuhu, hatinya akan dibersihkan. Tapi kalau perbuatan maksiat itu tidak diikuti dengan istighfar, maka yang terjadi titik hitam semakin banyak dan jadi ron. Inilah yang disebutkan di dalam Quran surah Mutaffifin 14, kallabal rona ala qulubihim. Demikianlah orang-orang yang titik hitamnya penuh maka menjadi ron. Saat itu jenengan sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Meninggalkan sholat tentrem, meninggalkan sholat kita hatinya masih tentrem, subhanallah. Menggibah orang kita hatinya masih tentrem, subhanallah. Maka di antara konsekuensi dimintakan ampun maksudnya adalah hati panjenengan akan dibuat cinta kepada kebaikan. Konsekuensi dari cinta kepada kebaikan, maka di poin berikutnya adalah hati panjenengan akan dibuat benci kepada kemaksiatan. Ini penting Bapak Ibu. Bayangkan kalau jenengan hatinya nggak dibuat benci kepada kemaksiatan. La ilaha illallah. Malam tahun baru kemarin, Masjid Ngesti mengadakan kajian untuk menggantikan agar orang-orang tidak berhamburan keluar, dikumpulkan di masjid. Kebetulan saya yang ngisi. Nah, mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah hatinya, buah dari banyaknya tobat kita hari-harian. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ini kunci kebaikan kehidupan kita. Maka lakukan. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hati ini lembut untuk terus banyak beristighfar dan menangis karena takut kepada Allah. Closing, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut berhadapan kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, kemudian dia wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mengalahkan hawa nafsunya, fa inal jannata hiyal ma'wa, maka bagi dia hadiahnya surga. Nanti disampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf ada keterlambatan sedikit. Hari ini kebetulan jadwal juga saya nganter anak-anak ke pondok. Aisyah dan Azizah hari ini masuk ke pondok kembali setelah libur 2 minggu di rumah. Ini saya ajak terus ngaji muter-muter. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dilembutkan hatinya dan terkategorikan menjadi orang-orang yang beriman, yang dengannya insya Allah kita dilembutkan hatinya dan menjadi orang-orang yang bermanfaat baik secara pribadi maupun lingkungan. Saya akhiri dengan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai, kalau masih ada pertanyaan 1-2 monggo.